Karena sering dibacakan hikayahnya, sejarah sirah nabawiyahnya dibacakan sehingga hafal. Tetapi kalau panglima yang paling berjasa membawa kita kepada ajaran Nabi, ajaran Islam, namanya Tengku di Ujung, tuanku Tengku di Ujung, gelarnya aja namanya Khalilullah. Ada yang tahu artinya Khalilullah? Unjuk jari. Nah, ini yang lebih dulu ini. Berdiri. 100.000 kalau bisa. Berdiri. Namanya siapa? Ahmad Baihaqi. Masya Allah. Tepuk tangan buat Baihaqi. Siapa? Nama artinya apa? Khalilullah? Kekasih Allah. Kekasih Allah. 100.000. Putranya Tengku di Ujung namanya Arsalan. Siapa yang tahu nama artinya nama Arsalan? Ya, maju ke sini. Pokoknya bagi duit dulu, bukan duit saya aja, Pak David. Ini kelak akan menjadi ulama-ulama yang membawa kehebatan Islam di muka bumi. Amin. Siapa namanya? Puja Sugiharto. Puja Sugiharto. Jawa banget kamu. Bapak sing Jawa. Bapak sing Jawa. Oh, ibu? Orang Simelu. Orang Simelu. Ya udah. Arsalan apa? Utusan. Pembawa risalah. Utusan. 100.000. Biar kenal ini. Satu lagi, ibunya Tengku Arsalan ini namanya Simelu. Apa artinya Simelu? Ayo boleh jawab. Ngecung jari. Ayo. Dari tadi dari Pulau U jadi Pulau Semilu, ternyata nggak ada yang tahu artinya. Tepuk tangan karena nggak tahu. Simelu itu ada yang menyebut simelur. Bunga melur itu sama dengan bunga simelu. Kalau di Jawa namanya bunga melati. Anak raja-raja pada saat itu diberi nama-nama bunga. Nah, sekarang apa artinya melu? Simelu. Bunga melur. Atau bareng jadi ini yang kecil aja. Apa? Bunga melati. Bunga melati karena sudah dijawab 50.000. Alhamdulillah. Jadi supaya tahu bahwa dulu putranya Sultan Trenggono itu anaknya Raden Patah, yang kedua menggantikan posisinya Adipati Ulus atau Pangeran Sidolepen karena terbunuh di sungai. Lepen itu artinya sungai. Punya adik namanya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono punya anak yang keempat namanya Kenomo. Nama bunga. Lalu Maulana Ishaq, bapaknya Sunan Giri, punya istri namanya Putri Kenomo, yang satu lagi bunga Cempaka. Nah ini bunga melati. Jadi putri-putri raja itu ada diberi nama bunga. Dari Syekh Maulana Ishaq dengan Putri Cempaka melahirkanlah Jaka Samudra atau Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri. Dari Sunan Giri turun sampai ke 12, lahirlah saya. Nah, pada abad itu para wali songo ketika mau berhaji itu harus melewati Sungai Semilu, melewati Pulau Semilu ini, baru menuju ke Pulau Menco. Jadi kalau ini diperingati sebagai makamnya wali Allah,
maka sesungguhnya kita menggugah kembali bahwa perjuangan Islam itu tidak mengenal suku, tidak mengenal budaya, tidak membedakan ras dan bangsa. Oleh sebab itu, sahabatnya Rasulullah yang paling dicintai, yang bersuara emas, sehingga adzannya itu bisa sampai terekam sampai sekarang di model abad modern di rembulan, membuat hati bergetar seorang astronot yang namanya Neil Armstrong, sehingga dia masuk Islam. Siapakah sahabat Nabi yang bersuara emas itu? Nah, ngacung siapa? Berdiri, namanya siapa? Al-Mukarram. Siapa Al-Mukarram siapa? Al-Mukarram, al itu besar, karom itu mulia. Al-Mukarram, ya orang besar yang mulia, siapa namanya? Nama siapa? Saya. Nama saya Al-Mukarram, Pak. Oh, namamu Al-Mukarram. Nama sahabatnya Nabi siapa? Bila-bila Rabbah. Siapa? Bila-bila Rabbah. Yang benar? Benar, Pak. Benar, 100.000. Wah, luar biasa ternyata sini cerdas-cerdas loh. Suaranya Bilal bin Rabah itu mendayu-dayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mendengarkan merasa tersentuh hatinya dan kepingin menangis. Adzan itu ada dalilnya enggak? Apa dalilnya? Ayo, adzan itu sunnah Nabi apa enggak? Pernah enggak Nabi melakukan adzan pertama kali ketika Islam? Enggak pernah, berarti bukan sunnah Nabi. Kalau Nabi melakukan azan, tidak ada lagi orang yang pada salat. Bukan begitu jawabannya. Maka inilah intisari bahwa kenapa kita mengikuti Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Artinya sunnahnya Nabi harus kita ikuti, sunnahnya para sahabat pun kita ikuti. Di antaranya adalah Nabi tidak pernah memerintahkan adzan, tetapi ketika Bilal melakukan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi membiarkan, berarti membenarkan. Maka kita mengikuti sunnahnya sahabat. Jadi bukan hanya mana Qur'annya, mana hadisnya. Kalau mana Qur'an, mana hadisnya, berarti tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat. Suatu saat Bilal itu sedang sholat, ditegur oleh Rasulullah ketika Rasulullah pulang dari langit Sabtuju, bertemu dengan Allah dan berdialog dengan Allah. Bagaimana kalimat dialognya? Ada yang tahu? Allah demikian menghormati Rasulnya dan menyayanginya, maka ketika kita sholat, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, keselamatan bagi engkau, warahmah, dengan penuh cinta. Rahmah itu cinta, wabarakatuh dengan penuh keberkahan. Kalau seandainya kita diundang Pak Jokowi atau Presiden Indonesia yang lain, senang apa tidak? Ingat temanmu enggak? Ingat bagaimana?
Pasti nggak ingat. Yang penting sudah ketemu presiden. Tapi Rasulullah demikian cintanya kepada umat ketika dia berhadapan dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di atas langit Sabtuju. Di sana ada pohon sidrah. Pohon sidrah itu kalau di bumi ini kayak pohon beringin. Kalau di sini disebut pohon beringin di Jawa. Nggak tahu kalau di sini pohon apa. Nah, kalau di sini katanya pohon jin karena tempatnya setan. Ya Pak ya. Itu sidrah itu daunnya kayak pohon beringin, bukan pohon setan. Jadi pohon setan karena kamu mendatangkan setan, merasa takut. Masa sama pohon aja takut? Oh. Di Sidratul Muntaha, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah teringat umatnya. Tadi yang masih kecil sudah pinter ngaji. Muharram dari Al-Mukarram tadi. Jangan Muharram ya. Pakai K. Bukan H. Atau pakai Kho. Enggak. Pakai K. Al-Mukarram. Karom itu mulia. Makanya tadi keturunannya Tengku di Ujung. Robil ngalamin. Enggak ada ngalamin. Alamin. Tapi karena sudah tua ngomong alamin nggak bisa ya sudah ngalamin, makanya sama dengan orang Banyumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil ngalamin. Ngalamin apa? Tapi karena masih sudah tua udah dijejeke ya susah. Dibenerkan susah. Dan Allah Ghafurur Rahim, dimaafkan. Nah kalau kemudian yang harus paksa semua, yang ngaji kayak santri-santri ini ngaji, pasti kalimatnya fase. Kayak di Arab itu saya setiap tahun umroh 3 kali setahun. Di Arab tuh anak kecil-kecil umur 5 tahun sudah fase bahasa Arab. Lu bener. Di Arab itu anak umur 5 tahun sudah fasih bahasa. Nah, iya memang orang Arab. Nah, kalau orang Semilu ya fasih bahasa Semilu. Tetapi Allah tidak melihat fasihnya saja kalau dia memang tidak bisa fasih. Bukan berarti tidak mau belajar, sudah belajar susah fase itu. Maka Rasulullah kita ini sebagai sirat, celupan emas agama-agama di dunia ini yang kemudian diberi nama Islam. Sama dengan Kepulauan Semilu ini tidak akan mendapatkan celupan emas siapapun saja tanpa datang ke Kepulauan Semilu dan kemudian datang ke Menco. Maka Sunan Gunung Jati dan Sunan Giri, Sunan Bonang dan Sunan Derajat diperintah oleh Sunan Ampel untuk berangkat haji, datang dulu ke Kepulauan Semilu lalu ke Menco. Maka di Menco itu adalah bukti konkret setiap insan Nusantara dari kerajaan manapun, dari budaya apapun, ketika akan menyempurnakan Islamnya, melakukan rukun Islam yang kelima, mampir ke Semilu dan ke Pulau Menco. Nah sekarang pertanyaannya, Pulau Menco yang menjadi sejarah pertama Islam di Nusantara ini dirawat apa enggak? Itu bukti, itu sejarah. Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai bangsa yang besar kalau kita tidak menjaga situs-situs sejarah itu? Nahdlatul Ulama pernah mengutus yang namanya Komite Hejaz, dipimpin Hadratul Syekh Wahab Hasbullah, menemui Raja Arab. Untuk apa? Untuk meminta agar tidak dibongkar situs-situs sejarah peninggalan Islam.
sehingga makam Nabi yang akan dibongkar oleh kelompok Wahabi itu bisa terselamatkan. Banyak makam-makamnya putra-putra Nabi diselamatkan. Kalau kita mau menjadi bangsa yang besar, anak-anak Semilu mau menjadi bangsa yang besar, berpegang dari apa kalau tinggalan sejarahnya saja tidak dirawat? Hasil karya perjuangan Hadratus Syekh Aulia Akbar yang bisa menyelamatkan Semilu dari tsunami ini tidak dikholi, tidak dibacakan riwayatnya. Kapan anak cucumu bisa tahu bahwa di sini ada pakunya Allah, inna waliyullahu alladzi nazalal kitab wa huwa yatawalla sholihin? Kapan? Maka ini Dandim dan Kapolres ini menanam satu sejarah yang mudah-mudahan anak cucunya bangsa Semilu ini menjaga kehormatan dan sejarah bangsa Indonesia. Tepuk tangan dong. Nanti dibagi duit lagi, tenang aja. Mereka kan bapaknya kalian, cuman pakaiannya aja loreng, wajahnya sangar gitu, menakutkan. Tapi mereka hatinya selembut salju. Makanya nanti antri semua salaman ya. Ya, salaman terus rogoi dompetnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya tadi sebutkan ayat yang saya baca. Walan tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kok diem kakek? Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Jangan engkau anggap orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya menunjukkan lebih. Inna rabbihim yuryakun, lebih hidup. Makanya ketika tsunami kayaknya Tengku di ujung ini meninggal, tetapi dia karena cintanya kepada anak cucunya, dia jagain Semilu ini. Ketika tsunami sudah hilang dari peta dunia, dianggap ini hilang, tetapi apa yang terjadi? Ternyata masih banyak yang hidup. Tidak ada korban, paling 1 atau 2 di sini. Padahal yang lain 400.000 nyawa. Ini yang disebut Quran basah, ayat kauniyah. Sudah meninggal tetapi dijagain oleh Allah karena dia dikasih Allah. Maka air laut hanya melewati pohon-pohon. Maka jangan heran kalau ada perahu atau kapal temangsang di sudut begitu. Jangan heran. Di situ kan? Jadi anak-anaknya di situ. Iya, di situ saya tahu. Kalau nggak tahu kan nggak sampai sini. Ini apa tidak menjadi bukti, menjadi ayat yang cetok? Kalau Gus Dur bilang Al-Quran Qati wahyu minul ya tanpa dinulis, kena dibaca, tidak ditulis tapi kena dibaca. Itu namanya ayat kauniyah. Maka santri-santri ini dan yang hadir ini, bapak-bapak ini yang mengantarkan santrinya ini, tolong diperhatikan. Kalau engkau tidak bisa membaca Quran, Allah masih menurunkan ayat-ayat tidak tertulisnya, disebut Quran basah.
menjaga sekalian semuanya. Kok kira-kira makamnya masyayikh kita yang hebat ini tidak di ujung habis semilu? Sudah meninggal pun dia berpesan kepada keluarganya, tolong tanamkan jasad saya di ujung. Untuk apa? Orang nggak paham. Supaya menjadi bemper dari air laut. Ini Islam yang sesungguhnya penuh dengan kasih sayang. Coba kalau kita lihat pilihan kepala desa, semua bersaing, bahkan santet-santetan, sihir-sihiran, ya benar? Ya. Tetapi Tengku di ujung Khalilullah menaklukkan lawan yang duduk sebagai penguasa. Sang-sang bulu. Saya datang ke sini bukan untuk merebut kedudukannya. Luar biasa ini. Sikap mental yang menunjukkan keislaman, bahwa tokoh Islam, kiai Islam, ulama Islam tidak tamak terhadap jabatan. Tidak seperti sekarang, bergelar kiai, bergelar ulama malah membela bohir, mengkacaukan bangsa dan negara. Ucapannya tidak karu-karuan. Islam ini rahmatan lil alamin. Coba kalau ini Tengku di ujung ini zaman masa sekarang sudah bisa menaklukkan sang-sang bulu, dia akan kuasai kerajaannya. Tapi ulama-ulama NU seperti yang dicontohkan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Tengku di ujung Khalilullah ini menunjukkan sikap yang selesai terhadap dirinya. Tugasnya adalah menyelamatkan hati anak cucunya, menjadikan taslim anak cucunya hanya berpasrah kepada Allah dan Rasulnya, menjadi muslim. Karena muslim maka diselamatkan oleh para rasulnya, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dibuka maskernya biar enggak suaranya agak keras. Petinggi-petingginya Semilu ini sering ziarah di sini. Forkomindanya rapat di sini sambil duduk, mengosongkan diri, menarik nafas, Allah, Allah, nyedot nafas, dilepas Allah, maka hatinya dijamin tentram, dijamin tenang. Ala dzikrillah tatmainul qulub. Jadi ayat yang dibaca tadi, janganlah engkau mati, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu apa? Menjadi orang Islam? Tidak. Muslim itu bentuknya saja, tetapi hatinya harus pasrah kepada Allah dan senantiasa la ilaha illallah. Gerak operasionalnya la haula wala